Selamat sore menjelang malam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali pada saat ini kita bisa bersama-sama, walaupun kita berada di dalam rumah kita masing-masing, tapi kita boleh menikmati acara saatnya kita datang kepada Tuhan dalam jam doa. Mari kita akan siapkan hati kita, mari kita akan menyiapkan segala apa yang ada dalam diri kita akan datang kepada Tuhan, kita akan menikmati suasana doa bersama Tuhan di dalam rumah kita masing-masing bersama keluarga kita. Baik, mari kita menyiapkan semuanya itu, kita akan angkat pujian doa kami. Bapa yang kami kenal di dalam nama Yesus,
Sungguh saat yang indah Bapa ketika kami datang ke hadirat-Mu, ketika kami bersama-sama keluarga kami, bersama anak, istri, suami kami datang di dalam hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas segala hal yang boleh kami alami, yang boleh kami terima sepanjang kehidupan kami. Saat ini Bapa, kami akan datang ke hadirat-Mu, kami akan memasuki saat berdoa bersama dengan keluarga kami. Pakai mulut lidah kami untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi harapan kami, apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi pergumulan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena kami percaya Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang mampu melakukan segala sesuatu di luar akal pikiran manusia. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan waktu ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami yang kami landaskan di dalam nama Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini akan diambil dalam Yeskiel 36, ayat 22 sampai dengan 36. Di dalam Yeskiel 36 ayat 22 sampai dengan 36. Demikian firman Tuhan. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik. Dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu, aku bertindak. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu. Merasa malulah kamu, dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota didiami lagi, dan reruntuhan-runtuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Sebaliknya, mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi seperti Taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi, dan musnah sekarang didiami dan menjadi kubu. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui
bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku, Tuhan, yang mengatakannya dan akan membuatnya. Amin. Kita akan masuk dalam doa terpimpin. Diakon Adi Putranto akan memimpin kita dalam pokok doa yang pertama, bangsa dan negara. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita. Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa ini, di mana virus COVID-19 terus menghambat segala aktivitas, pekerjaan, dan kegiatan-kegiatan rutin kita. Biarlah seluruh masyarakat patuh akan arahan pemerintah, sehingga dapat meminimalisir bertambah buruknya keadaan. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa ini, Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, dalam menjalankan pemerintahan supaya boleh berjalan dengan baik, jujur, dan kasih, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, keadilan, keamanan. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan. Kami berdoa untuk kepolisian RI, biarlah mampu berlaku dengan tegas. Kami juga berdoa dengan kejaksaan, kehakiman, para pembela dan lembaga pemasyarakatan dapat menegakkan hukum dan keadilan. Minta pertolongan Tuhan agar aparat penegak hukum, para jaksa, hakim, dan pembela dalam putusannya supaya benar, jujur, dan adil, dan diberi hikmat dalam menangani kasus yang kompleks. Kami juga berdoa untuk usaha-usaha perbaikan perekonomian di negara kita ini, melalui investasi bidang prasarana, perdagangan, dan jasa, juga pemulihan keluarga, serta harga-harga kebutuhan sehari-hari kiranya boleh stabil. Kami juga berdoa untuk perekonomian supaya dapat bangkit dan membaik. Pengangguran dan kemiskinan dapat ditekan. Juga kami berdoa untuk provinsi di mana kami tinggal, kiranya keamanan boleh berjalan dengan baik, boleh berlaku dengan adil, para gubernur sampai jajaran yang paling rendah. Terima kasih. Ampuni kesalahan kami, terpujilah namamu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan angkat pujian Bapa Surgawi memeliharaku. Sebelum kita memasuki pokok doa yang kedua. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu benar, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku dengan
Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita masuk dalam pokok doa yang kedua. Kita akan berdoa tentang gereja kita GBI Karunia Tuhan yang akan dipimpin oleh Diakon Boyke. Jemaat yang terkasih, kita akan berdoa untuk gereja dan jemaat kita. Mari kita akan berdoa. Kami berdoa ya Bapa, untuk hamba Tuhan yang sudah Tuhan pilih dan Tuhan tetapkan melayani Tuhan sepenuh waktu. Berdoa untuk Pendeta Muda Krishna Wahyu Surya, Pendeta Cipto dan Pendeta Ganding. Kami percaya Tuhan memberkati ketiga hamba Tuhan ini dengan hikmat yang daripada Allah, dengan semangat, dengan kesehatan, dengan sukacita. Kami juga percaya Tuhan memberkati istri dan anak-anaknya ya Bapa. Kami percaya Tuhan memelihara. Kiranya Tuhan juga senantiasa tumbuhkan kepemimpinan para hamba Tuhan ini di dalam menggembalakan umat-Mu ya Bapa. Kami mau berdoa untuk diakon gereja kami, Diakon Adi Putranto dan hamba-Mu sendiri. Kami mau berdoa untuk setiap panitia perancang, orang-orang yang sudah Tuhan pilih untuk bersama-sama gembala memimpin gereja ini. Kiranya mereka semua terus diberikan kesehatan, kekuatan di dalam jasmani dan juga di dalam rohaninya ya Bapa. Kami berdoa untuk organisasi yang ada di dalam gereja kami, sekolah minggu, pria baptis, wanita baptis, pemuda baptis, remaja baptis. Terima kasih ya Bapa, Tuhan menyertai dan memberkati. Walaupun kami jauh dan tidak bisa berkumpul, ada sarana online yang bisa kami pakai untuk terus menumbuhkan iman percaya kami. Kiranya setiap pengurus yang ada semakin kreatif dan juga beroleh hikmat daripada Allah di dalam mereka fasilitasi anggota-anggota untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk jemaat yang ada di tempat ini, oleh karena kesetiaannya di dalam pengabdian kepada Allah, khususnya di dalam persembahan dan persepuluhan. Kiranya mereka terus akan dipakai, bahkan diberkati menjadi berbuah lebat ya Bapa untuk setiap pekerjaan Tuhan. Berkati Bapa setiap jemaat-Mu, agar Engkau limpahkan berkat, perlindungan, kasih daripada Allah. Kami mau berdoa juga untuk jemaat-jemaat Tuhan, sebagian terdampak oleh virus corona ya Bapa, baik usahanya, baik pekerjaannya. Bahkan ada yang di PHK ya Bapa. Ini saatnya kami terus menyadari, kami diingatkan, seberapa sulit keadaan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kiranya selama masa ini kami dapat lewati dengan terus percaya, berharap kepada Tuhan tiap-tiap hari. Berkati ya Bapa setiap jemaat-Mu yang kesulitan di dalam ekonominya saat ini. Kami tahu Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menolong mereka. Dan berkati juga jemaat-jemaat yang ada di sini, mungkin mereka tergerak untuk menolong sesama mereka. Kiranya mereka boleh mengulurkan tangan untuk itu. Kami mau berdoa ya Bapak untuk keluarga-keluarga Tuhan di dalam masa pandemi ini. Kami meyakini banyak terbentuk mesbah-mesbah keluarga ya Bapak. Bapak, Ibu dan anak-anak semakin dekat dan akrab, memuji dan memuliakan Tuhan. Ini waktunya mereka berdiam diri bersama-sama. Kiranya Tuhan berkati, supaya keluarga-keluarga terus boleh hidup kudus, saling mengampuni. Orang tua membentuk karakter anak-anak semakin serupa Kristus, dan orang tua sendiri yang dilihat oleh anak akan menjadi teladan. Kami berdoa ya Bapak untuk pergumulan jemaat Tuhan, khususnya yang merindukan anak-anak, yang merindukan keturunan ya Bapak. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Allah jika kami percaya. Kami akhirnya juga menyerahkan GGBI, menyerahkan Yayasan Baptis Indonesia, khususnya di dalam mengelola aset-aset baptis, agar diberi hikmat untuk melayani umat-Mu ya Bapa,
supaya semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pengurus BPD Lampung, Engkau terus limpahkan berkat hikmat bijaksana di dalam fungsi mereka melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan, sebelum kita akan menikmati saat kita berdoa bersama-sama keluarga kita, dan juga pada saat kita akan menikmati firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Ruth Marifa, kita akan angkat pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang terambil dari kitab Yehezkiel 36 ayat yang ke-22 sampai 36. Saya tidak akan membaca seluruh ayat ini kembali karena tadi sudah dibacakan. Saya hanya akan membahas beberapa ayat yang berkaitan dengan itu. Namun sebelum itu mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk saat ini kami mengucap syukur kepadamu
karena Tuhan mengasihi kami, dan saat ini Tuhan kami merendahkan hati, mohon pimpinan dan urapan Roh Kudus-Mu, supaya kami dimampukan untuk memahami firman Tuhan, untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Allah menciptakan manusia, pasti Dia mempunyai tujuan. Tujuan utama Allah menciptakan manusia adalah supaya manusia dapat mempermuliakan namanya. Dan kita tahu bahwa Allah sudah memilih bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Allah ingin supaya bangsa Israel nanti akan menjadi berkat bagi banyak bangsa di dunia ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, malam hari ini saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan dua hal saja yang berkaitan dengan firman Tuhan yang kita baca tadi. Poin yang pertama adalah, kalau kita lihat di dalam Yeskiel 36 ayat yang ke-22. Saya akan bacakan. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Firman Tuhan katakan, bukan karena kamu aku bertindak. Ayat ini atau kata Allah ini juga diulang kembali dalam ayat yang ke-32. Kalimat yang sama Allah katakan, bukan karena kamu aku bertindak. Apa maksud Allah mengatakan sampai Allah harus mengulang kalimat ini dua kali dari firman Tuhan ini? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah ingin menunjukkan bahwa Dia yang punya otoritas, Allah yang mempunyai kedaulatan. Kalau seandainya kita berdoa kemudian Allah menjawab doa kita, bukan karena hebatnya kita berdoa, ya, bukan karena hebatnya kita memaksa Allah untuk mengabulkan doa kita. Sekali lagi, bukan karena kita, bukan karena hebatnya saya berdoa, tetapi memang karena Allah yang bertindak. Ini menunjukkan bahwa Allah mempunyai kedaulatan, Allah mempunyai otoritas untuk menentukan apa yang mau Dia katakan atau apa yang mau Dia lakukan. Tidak ada seorang pun yang dapat memaksa Allah untuk melakukan sesuatu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita membuka firman Tuhan kembali dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin kita pernah ikut suatu perlombaan atau kita pernah melihat perlombaan, ya. Kalau di perlombaan itu ada peserta, ada juga juri. Ya. Seorang peserta akan mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin supaya dia bisa memenuhi kriteria. Dia akan mempersiapkan diri semaksimal mungkin supaya pada akhirnya juri akan menjatuhkan pilihan kepadanya sebagai pemenang. Nah, sebagai seorang juri, pasti dia akan memilih peserta atau kontestan dengan persiapan yang paling baik, sehingga dia bisa menampilkan penampilan yang maksimal. Tidak mungkin rasanya seorang juri akan memilih peserta yang tidak ada persiapan, ya, peserta yang tampil apa adanya, atau peserta yang kelihatannya arogan, nggak mungkin, ya.
seorang juri akan memilih peserta yang terbaik dan keputusan juri tidak bisa diganggu-gugat. Demikian juga firman Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kalau demikian, apakah itu berarti kita nggak perlu ngapa-ngapain? Enggak, kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin supaya Allah berkenan untuk memilih kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, itu poin yang pertama. Allah ingin menunjukkan bahwa Dia mempunyai otoritas, Dia mempunyai kedaulatan yang penuh, dan tidak ada seorang pun yang bisa memaksa Allah untuk melakukan sesuatu. Itu yang harus kita sadari. Poin yang kedua, kita akan lihat di dalam ayat yang ke-26 ya. Di dalam Yehezkiel tadi yang sudah kita baca, ayat yang ke-26 katakan, saya akan bacakan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu bahwa bangsa Israel sudah dipilih oleh Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah melakukan sesuatu yang sangat menyakiti hati Allah. Bahkan bangsa Israel sudah menajiskan nama Tuhan, yang membuat Allah sangat kecewa dengan kehidupan bangsa Israel. Sehingga Allah membiarkan bangsa pilihannya, umat Israel, mengalami penderitaan, kesengsaraan, ditindas, bahkan dibuang ke negeri Babel. Allah membiarkan itu semua terjadi. Allah tahu bahwa bangsa Israel hatinya sudah membatu, sudah mengeras. Tidak mungkin lagi mengharapkan mereka untuk kembali kepada Allah, bertobat, kemudian menyembah Allah. Allah ingin kembali supaya umat pilihannya dapat menyembahnya. Makanya Allah mempunyai inisiatif sendiri untuk memberikan kepada umatnya hati yang baru, hati yang mau taat, hati yang mau mendengarkan firman Allah, dan hati yang mau menyembah. Itu semua Allah lakukan karena Allah sangat mengasihi manusia ciptaannya. Dalam hal ini bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hati yang keras akan, dari penelitian, hati yang mengeras secara medis sekian persen akan menjadi kanker, kemudian akan mengalami kematian. Jadi tidak mungkin kita mengharapkan sesuatu yang baik timbul dari hati yang keras. Kalau kita membuka firman Tuhan lagi di dalam Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23, di situ dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari dalam hati setiap orang akan terpancar kehidupan. Hati yang busuk pasti akan mengeluarkan hal-hal yang busuk pula. Dari hati yang jahat akan keluar pikiran yang jahat, akan keluar perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi sebaliknya, dari hati yang baik, dari hati yang diperbaharui, hati yang dikuasai oleh Roh Kudus, akan mengeluarkan hal-hal yang positif, akan mengeluarkan kata-kata yang menyejukkan, yang akan membangkitkan kekuatan, dan juga akan dipenuhi oleh belas kasihan, sehingga kita akan menjadi berkat, bahkan saluran berkat bagi orang lain. Itu yang Allah inginkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang hatinya diperbaharui oleh Tuhan, yang hatinya dikuasai oleh Roh Kudus, maka dia akan bertumbuh secara rohani. Bukan hanya secara rohani dia bertumbuh. Kalau kita lihat kembali di dalam Yehezkiel pasal yang ke-36, ayat yang ke-30 dan selanjutnya, di situ Allah
selain memperbaharui, memberikan hati yang baru, Allah juga menjanjikan berkat-berkat secara jasmani. Ya, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-30, Allah berkata akan memberkati ladang-ladang kita. Allah juga akan memberkati tanah-tanah yang tandus supaya bisa kembali subur. Ya, bahkan bisa seperti Taman Eden. Luar biasa. Ketika hati kita diperbaharui oleh Tuhan, ketika kita membiarkan Roh Kudus mendiami hati kita, maka bukan hanya berkat secara rohani yang Tuhan berikan, tapi berkat secara jasmani juga akan Allah limpahkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mempunyai Allah yang luar biasa. Allah tidak pernah memberikan sesuatu yang hanya sedikit. Ya, kalau boleh saya katakan bahwa Allah selalu memberikan kita paket yang komplit, tidak pernah Dia memilih paket minimalis. Ya. Ketika kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan untuk dikuasai, ya, selain berkat rohani kita dapatkan, saya yakin berkat secara jasmani juga akan Allah limpahkan kepada kita. Kenapa demikian? Karena ketika hati kita diperbaharui oleh Tuhan, ketika Roh Kudus menguasai kehidupan kita, pasti dari hati kita akan keluar puji-pujian, pengucapan syukur kepada Tuhan. Kita akan melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kita, sama seperti untuk Tuhan. Sehingga ketika kita bekerja, pasti kita akan bekerja semaksimal mungkin. Dengan kerja keras, dengan kerja yang sepenuh hati, saya yakin berkat akan Tuhan limpahkan kepada kita. Itu yang menjadi janji Tuhan. Kalau kita lihat kembali, buka kembali firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 33, satu ayat yang sangat terkenal, dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu janji firman Tuhan, dan kita harus meyakini, kita harus mengaminkan bahwa Allah tidak pernah berdusta. Ketika kita menyerahkan hati kita, membiarkan Tuhan memperbaharui kehidupan kita, bukan secara rohani kita bertumbuh, tetapi secara jasmani itu akan mengikuti kita. Dan Allah menjanjikan itu. Dalam ayat yang ke-36 dikatakan, ya, kita baca kembali. Ayat yang ke-36. Dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Ya, jadi kita harus yakin bahwa firman Tuhan tidak pernah berdusta. Allah akan menggenapi apa yang dikatakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah kita rindu untuk diberkati Tuhan? Apakah kita rindu untuk menjadi saluran berkat di dalam kehidupan kita? Apakah kita mau membiarkan hati kita dikuasai oleh Roh Kudus? Kalau kita mau, kita cukup katakan kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita berdoa dengan penuh kerendahan hati, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita pembaharuan, supaya Tuhan membangunkan kerohanian kita untuk kita bisa mengenal Allah yang menciptakan kita, untuk kita bisa taat untuk melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akhiri renungan malam hari ini dan kita berdoa kepada Tuhan, memohon supaya Roh Kudus yang menguasai hati kita, memberkati kita, menjadikan kita saluran berkat supaya nama Tuhan dipermuliakan, agar sungguh-sungguh Tuhan saja yang kita agungkan. Mari kita menundukkan kepala dan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang adil. Kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang sudah memilih kami, supaya kami dapat menjadi saksi bagi-Mu, supaya kami boleh melakukan firman-Mu, supaya kami boleh taat kepada peraturan-peraturan-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, kenajisan kami yang seringkali menyakiti hati Tuhan. Dan saat ini Tuhan,
kami mohon supaya Roh-Mu yang kudus mendiami hati kami, menguasai pikiran kami, agar sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh bertumbuh dan berbuah sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah ini, yakni setelah doa berkat, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat berdoa bagi pokok-pokok doa yang akan saya bagikan, yakni berdoa bagi jemaat maupun simpatisan yang sakit, dan tentu saja Bapak Ibu Saudara dapat berdoa untuk keperluan pribadi dan juga keluarga Anda. Marilah kita akan menutup jam doa kita pada malam hari ini. Kita menyanyikan satu lagu bagian refrain dari Bapa Surgawi Memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku, hingga atau waktu laut menggerut dalam topan, aku aman. Bapa Surgawi memeliharaku. Tuhan, kami merindukan kebangunan rohani, dan kini kami mohonkan berkat yang dari Allah Bapa, kasih karunia yang dari Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus yang memperbaharui kami, bekerja, menyertai, melingkupi jemaat Tuhan dari sekarang hingga Maranatha. Amin. Selamat malam dan selamat berdoa. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.